Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita bisa rasakan nikmatnya pada subuh hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Meraih Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesalahan dan dosa merupakan sebuah kelaziman bagi setiap manusia. Tidak ada manusia yang maksum. Setebal apapun keimanannya, setebal apapun ketakwaannya, tapi selama dia masih manusia, maka pasti suatu saat akan melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memang tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang bersih dari kesalahan dan suci dari dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di dalam dirinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum." Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut sedang ia mengetahui. Nabi Adam alaihissalam telah mengukirkan keteladanannya dalam hal ini, bukan karena dosa yang ia lakukan, akan tetapi apa yang ia lakukan setelah ia melakukan dosa tersebut. Kita sama-sama mengetahui kisahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, lalu berfirman, "Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Kemudian Rabb-nya memilihnya dan menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Kita bisa melihat dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyalahkan anak Adam yang sering membuat kesalahan atau dosa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi atau wasilah agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini tersebut adalah seorang pemuda yang dikenal di zamannya, di masanya, baik di luar daerahnya maupun di dalam daerahnya. Ia merupakan seorang pembunuh kelas kakap, dan ia pun ditakuti oleh orang-orang di zamannya tersebut. Setiap orang yang hendak lewat di hadapannya pasti bermasalah atau tidak dengan orang tersebut, maka ia pasti akan membunuh orang tersebut dan mengambil harta-hartanya. Pada suatu ketika tidak ada pun seseorang yang lewat di hadapannya, karena semua orang telah mengetahui tindak kejahatannya itu, maka orang tersebut ingin berniat untuk melaksanakan aksinya itu di sebuah rumah. Ketika ia hendak melaksanakan aksinya, ia memanjat dinding dari rumah tersebut. Kemudian ia mendengarkan di balik tembok tersebut seseorang yang membaca ayat Al-Quran. Ayat yang ia baca adalah, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang tersebut langsung jatuh ke tanah. Kita lihat orang yang begitu keras hatinya, sering menumpahkan darah, bahkan ia sering mencuri.
Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan di dalam hatinya. Kemudian Allah memberinya petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Setelah kejadian itu, pemuda tersebut setelah beberapa waktu setelah kejadian itu, pemuda tersebut duduk-duduk di pos di kampungnya tersebut. Kemudian datanglah seorang kafilah, datanglah seorang rombongan, kemudian melintas di kampung tersebut. Tetapi salah seorang di antaranya menahan rombongan tersebut lalu mengatakan, "Wahai para rombongan, apabila kita melewati kampung ini pada malam hari, niscaya fulan akan membunuh kita dan merampok harta kita." Maka tanpa ia sadari, orang yang ia tersebut adalah berada di sampingnya tersebut. Dia bersama-sama duduk-duduk di pos tersebut. Tetapi orang tersebut tidak mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah orang tersebut. Ia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkata dalam hatinya, "Ya Allah, begitu banyak orang yang aku zalimi, sampai-sampai orang yang ingin hendak lewat di kampungku itu saja merasa takut, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah." Kemudian ia pun menyebutkan identitasnya kepada kafilah tersebut, lalu menjaminkan keselamatan. Kita bisa melihat bahwa orang yang begitu keras hatinya masih bisa saja Allah terima ampunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha luas nikmatnya. Pemuda tersebut atau orang tersebut bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sama-sama kita kenal adalah orang yang sangat alim, yang sangat zuhud. Ia merupakan ulama yang terkenal di masanya. Bahkan dia memiliki julukan ahli ibadah di dua tanah suci. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melihat masa sebelum ia bertaubat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya karena begitulah orang-orang yang ingin bertaubat. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat yang termulia, dan diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian ia keluar dari bulan tersebut lalu tidak diampuni dosa-dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.